Selamat Paskah, selamat merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Baru saja kita merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 berkata seperti ini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus adalah satu peristiwa terbesar yang pernah ada di dalam sejarah. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 yang baru saja kita baca bersama-sama, jelas sekali dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi kalau Yesus tidak pernah dibangkitkan, maka tidak ada pemberitaan Injil. Tidak ada pemberitaan kabar baik. Tidak ada kabar baik yang akan kita beritakan. Sia-sialah kepercayaan kita, kata Rasul Paulus. Sia-sialah pemberitaan kita. Tidak ada landasan, tidak ada alasan, tidak ada fondasi untuk kita menyampaikan kabar baik. Untuk kita menyampaikan pemberitaan Injil. Dan di dalam kebangkitan Yesus, kita perlu mengerti, kita perlu sama-sama menyadari betapa ini adalah satu berita terbaik, satu kabar yang terbaik yang boleh didengar oleh umat manusia, termasuk kita sama-sama di dalamnya. Bahwa peristiwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa kemenangan yang terbesar yang boleh kita dengar, yang pernah kita dengar, dan yang akan pernah kita dengar. Tidak ada kemenangan lain, tidak ada kabar kemenangan yang lebih besar daripada kabar tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah ekspresi paling penting dari kuasa Allah bagi kita sebagai orang percaya. Karena tanpa kebangkitan Yesus, maka sia-sialah pemberitaan kita, kata firman Tuhan hari ini. Sia-sialah apa yang kita mau bicarakan tanpa ada kebangkitan Yesus. Karena itu bersyukurlah bagi kita orang percaya yang boleh tahu, yang boleh mengerti betapa dahsyatnya peristiwa ini, betapa luar biasanya peristiwa ini. Peristiwa kebangkitan Yesus adalah kabar kemenangan buat kita, buat saudara, buat saya, buat setiap orang yang mau menerima, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan yang mengakui bahwa Dia adalah Tuhan, yang percaya dengan hatinya dan mengakui dengan mulutnya. Itu adalah satu peristiwa yang luar biasa. Tidak ada kabar yang lebih baik daripada itu. Kebangkitan Kristus adalah landasan dari pemberitaan Injil. Menurut yang kita baca hari ini, bahwa kebangkitan Kristus adalah batu penjuru, adalah landasan dari kabar baik, dari firman Tuhan, dari penginjilan yang saya dan saudara lakukan. Itu landasan dari pemberitaan kita. Jadi kalau ada orang bertanya pada saudara, apa landasanmu? Apa dasar dari pemberitaanmu? Kenapa penting untuk kita menjadi orang percaya? Kenapa penting untuk ikut Kristus? Ini yang penting kenapa kita ikut Kristus. Karena di dalam Kristus, kemenangan kita sudah dimateraikan. Kemenangan saya dan saudara itu adalah kemenangan yang pasti. Kenapa kita mengajak orang untuk ikut Kristus? Karena di dalam Kristus jaminan keselamatan dan kemenangan itu sudah dimateraikan oleh darah Kristus dan oleh kebangkitan Kristus itu sendiri. Kita mengikut Yesus karena di situ ada jaminan yang tidak akan kita dapatkan dari tempat lain. Mengikut Kristus bukan sekedar masalah punya agama. Bukan sekedar masalah itu. Tetapi mengikut Kristus adalah memiliki hubungan dengan Dia yang telah mengambil alih tempat kita sebagai orang hukuman. Dan bukan itu saja. Bukan saja Dia menanggung hukuman yang seharusnya menjadi bagian kita. Dia masuk sampai ke alam maut. Tetapi Dia dibangkitkan. Dia keluar dari situ lebih daripada pemenang. Kalau Yesus cuma sampai mati di kayu salib dan kemudian dikuburkan dan tidak pernah dibangkitkan, apakah bedanya pemberitaan kita dengan pemberitaan orang lain, dengan pemberitaan ajaran-ajaran yang lain? Tetapi saya bangga dan saya berharap saudara juga punya kebanggaan yang sama, bahwa Allah yang kita sembah adalah satu-satunya Allah yang hidup,
Allah yang membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Kalau Dia boleh mati di kayu salib, kalau Dia boleh dikuburkan, dan Dia bangkit pada hari yang ketiga, maka saya dan saudara punya pengharapan yang pasti, ya dan amin. Karena itu sekali lagi saya mau katakan, karena itu sekali lagi saya ingin kita mengerti bahwa kebangkitan Yesus adalah landasan dari pemberitaan kita, dari Injil yang kita bawa dan kita sebarkan. Landasannya adalah karena Yesus pernah mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Kemenangan itu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ada banyak orang yang saya jumpai di dalam perjalanan saya mengikut Tuhan, perjalanan saya menyampaikan kabar baik ini. Ada banyak orang yang setia di dalam agamanya, yang setia di dalam aturan-aturan agamanya, tetapi tidak pernah punya keyakinan kemana tujuan hidupnya. Dan mereka katakan tidak ada satu orang pun yang tahu kemana kita pergi setelah perjalanan kita di dalam dunia ini selesai. Tapi saya bersyukur kita tahu persis ini bukan rahasia. Ini adalah satu bukti, sejarah pun membuktikan hal itu, bahwa kebangkitan Kristus itu terjadi, dan itu berarti saya dan saudara yang menjadi pengikutnya, kita tahu kemana kita akan berakhir, karena Dia sudah memateraikan keselamatan kita untuk selama-lamanya. Dan kemudian yang perlu kita mengerti, bahwa kita diselamatkan, yaitu supaya kita dibangkitkan dari kematian dan masuk di dalam surga yang kekal, tubuh yang sudah dibangkitkan. Jadi keselamatan yang Yesus kerjakan buat kita dengan kebangkitannya memberikan satu konsep yang sempurna, bahwa kita diselamatkan supaya kita dibangkitkan dan masuk dalam kehidupan yang kekal. Apakah ada janji yang lebih baik dari itu? Apakah ada jaminan yang lebih baik dari itu? Masuk di dalam kekekalan untuk selama-lamanya, berada di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Apakah ada janji yang lebih indah dari itu? Apakah ada jaminan yang lebih indah dari itu? Jaminan itu yang membuat Rasul Paulus berkata, kalau mengikuti apa yang aku mau, aku lebih baik pulang ke surga daripada ada di dalam dunia ini. Tetapi karena tahu ada pekerjaan yang harus diselesaikan, maka aku harus ada di dalam dunia ini sampai waktunya Tuhan bawa aku pulang. Kenapa Paulus bisa bilang begitu? Karena jaminan ini tidak bisa kita dapatkan di tempat lain. Jaminan kebangkitan, kehidupan yang kekal yang Yesus kerjakan, yang Dia materaikan dengan kebangkitannya. Tujuan dari keselamatan kita adalah supaya kita menjadi umat yang dibangkitkan, orang percaya yang dibangkitkan di dalam Kristus. Kenapa kabar kebangkitan Tuhan Yesus adalah satu kabar kemenangan yang luar biasa? Saya sudah katakan tadi, karena itu adalah jaminan untuk saya dan saudara, jaminan masa depan kita, jaminan untuk kekekalan kita. Tetapi di masa di dalam dunia ini, kita harus mengerti bahwa kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia sudah mengalahkan. Siapa yang dikalahkan? Iblis sudah dikalahkan oleh karena kebangkitan Yesus. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, iblis berpikir bahwa dia sudah menang, bahwa dia sudah mengalami kemenangan yang luar biasa karena Yesus pada akhirnya mati juga. Rencana Tuhan gagal. Rencana untuk menyelamatkan manusia yang sudah disesatkan oleh iblis itu gagal oleh karena Yesus mati di kayu salib dan kemudian dikuburkan. Iblis punya kesempatan untuk bersorak-sorak ketika Yesus mati dan masuk dalam kubur. Tetapi pada hari yang ketiga, iblis terkejut karena ternyata dia dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Iblis, maut tidak bisa menahan Yesus di dalam kuburan.
Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menahan Yesus di dalam kuburan. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Dia bangkit dan keluar dari kuburan. Kekuasaannya jauh melebihi daripada kuasa maut. Kenapa Yesus mengalahkan iblis, mengalahkan dosa, dan mengalahkan kematian? Oleh karena kebangkitannya. Saya ingin kita baca firman Tuhan ini. Ini perlu untuk kita mengerti. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 15 dikatakan di sana, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Iblis sudah dikalahkan Yesus. Oleh kebangkitan Yesus, maka iblis sudah dilucuti oleh kuasa kebangkitan Yesus. Tidak ada lagi kuasa, tidak ada lagi kekuatan di dalam iblis. Iblis sudah dikalahkan oleh Yesus. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 dan ayat yang ke-56. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Maut sudah dikalahkan Yesus. Di sini dikatakan sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Makanya dikatakan Yesus sudah mengalahkan iblis, dia mengalahkan kuasa dosa itu, dan dia mengalahkan kematian. Oleh karena kebangkitan Yesus, maka kematian bukan lagi hal yang menakutkan. Karena iblis berusaha supaya dia bisa membunuh kita di dalam tubuh kita dan di dalam roh kita. Jadi setelah tubuh kita mati, setelah kita selesai perjalanannya dalam dunia ini, kita masuk di dalam kekekalan, dalam kematian berikut, yaitu di dalam penderitaan yang kekal di dalam api neraka. Tetapi Yesus katakan bahwa oleh kebangkitan Yesus, semua kuasa dosa, kuasa maut itu sudah dikalahkan, kuasa kematian itu sudah dikalahkan. Karena itu dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dengan kata lain, hai maut, di mana kekuatanmu? Engkau tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Karena itu orang percaya tidak pernah terintimidasi oleh kematian. Orang percaya tidak pernah takut dengan kematian tubuhnya. Karena dia tahu kematian tubuhnya ini tidak perlu ditakutkan, karena ketika tubuh ini berhenti, tubuh ini cuma seperti kemah yang dilipat, maka dia masuk di dalam kehidupan yang kekal. Bahasa Inggrisnya bilang, we will be more alive than ever before. Kita akan hidup jauh lebih melebihi kehidupan yang kita miliki sekarang ini. Oleh karena Yesus bangkit dari kematiannya. Dan mungkin saudara bertanya, apa maksudnya dengan sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat? Dikatakan di sini bahwa maut itu adalah upah dosa. Jadi akibat dari dosa itu adalah maut. Nah, itu yang tidak ada lagi. Maut itu tidak berkuasa atas kita. Dengan kata lain, kita boleh tutup mata, tetapi mata kita sesudah kita tutup mata di sini di dunia ini, kita buka mata di dalam kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Maut yang dipakai iblis untuk menakut-nakuti saya dan saudara, untuk mengintimidasi kita, ternyata tidak ada kuasa lagi. Orang percaya tidak takut kematian lagi. Karena orang percaya tahu itu cuma satu yang saya lewati supaya saya bisa masuk di dalam kemuliaan. Kemuliaan yang tidak ada bandingannya. Kemuliaan surga, kemuliaan di mana hadirat Tuhan itu, hadirat Sang Raja, Sang Maha Tinggi ada di sana. Dan aku akan ada in the very present, di dalam hadirat yang penuh dengan kemuliaan Allah. Karena itu ketika kita orang percaya menangisi kepulangan kekasih-kekasih kita ke dalam rumah Bapa, kadang-kadang saya berpikir, Tuhan, saya menangis di sini, tapi saya tahu mereka sementara bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Kita tahu persis
Kita menangis di sini, dia sementara bersuka cita di sana. Dan kalau disuruh pulang lagi pasti nggak mau balik dia ke sini. Karena apa? Karena dia ada di dalam hadirat Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, yang tidak ada bandingannya dengan tempat dimanapun yang kita bisa temukan di dalam dunia ini. Dan saudara mungkin bertanya, jadi apa maksudnya dan kuasa dosa ialah hukum Taurat? Hukum Taurat itu adalah sebagai cermin buat kita supaya kita tahu di mana kita sementara berada. Kita tidak akan pernah tahu apakah kita berdosa atau tidak tanpa ada hukum Taurat ini. Tetapi masalahnya seringkali hukum Taurat ini digunakan dengan salah dan ada orang yang berpikir untuk masuk di dalam kekekalan, kita harus melakukan hukum Taurat ini, tidak boleh miss sama sekali. Jadi kita mati-matian berusaha supaya kita memenuhi hukum Taurat ini. Dan saudara, ingat, itu baik kalau kita mau hidup, berjalan, mengikuti apa yang dikatakan hukum. Tetapi, kalau kita mengandalkan hukum itu, melebihi dari kita mengandalkan Tuhan Yesus, itu berbahaya. Karena apa? Tidak ada satu manusia pun yang mampu mencapai keselamatannya dengan melakukan hukum Taurat. Tidak ada di antara kita yang mampu melakukan itu. Tidak ada satu manusia pun. Hanya Yesus yang sempurna itulah. Karena itu, yang harus kita ingat baik-baik. Pertama, kita terbatas, kita lemah, kita tidak berdaya. Tapi Yesus tidak terbatas, Yesus kuat, Yesus sempurna. Dan aku boleh berjalan di dalam ketaatan dengan menundukkan diri pada kehendak Bapa, menundukkan diri pada firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Aku lakukan dengan sepenuh hati sambil aku sadar bahwa aku tidak sempurna dan mustahil untuk aku pernah sempurna. Karena itu aku perlu Tuhan. Tiap hari aku tidak berusaha mengejar kesempurnaan di dalam hukum Taurat, tapi tiap hari aku minta kasih karunia Tuhan. Kita minta kasih karunia Tuhan supaya kita bisa berjalan di dalam ketaatan, supaya kita bisa menjadi orang yang menyampaikan kabar baik, yang menyaksikan, yang merefleksikan kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kepintaran kita, bukan dengan kebaikan kita, bukan dengan kekuatan apapun dari kita, tetapi semata-mata apapun yang mampu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, itu semata-mata dari Tuhan, oleh pekerjaan Tuhan di dalam kita, dan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga ketika orang lain melihat kebesaran Tuhan di dalam kita, maka orang akan memuliakan Tuhan. Dan kita tidak mencari kemuliaan untuk diri sendiri. Karena kita tidak layak. Karena kita tahu bahwa apa yang bisa kita lakukan, kalau kita bisa menyampaikan kabar baik, kalau kita bisa menjadi saksi yang baik, itu karena Tuhan dengan kekuasaannya, dengan kebesarannya, dengan segala kesempurnaannya, dengan kemahakuasaannya yang menganugerahkan di dalam kita, mengerjakan di dalam kita melalui kekuatan, melalui pekerjaan Roh Kudus, dan kemudian membawa kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Sehingga kita sama-sama belajar berjalan dalam kerendahan hati. Makin hari makin kita merendah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan semakin dipermuliakan. Jadi mari kita ingat sama-sama bahwa dosa dan kematian itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus dalam kebangkitannya. Dan kenapa berita kebangkitan ini sangat penting? Mari kita buka sama-sama di dalam Roma 10 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Roma pasal 10 ayat 9 sampai ayat 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mari kita sepenuh hati percaya
percaya dengan karya penyelamatan Tuhan. Kalau saudara punya kesulitan untuk percaya, minta anugerah Tuhan. Karena iblis berusaha membingungkan kita, minta pada Tuhan. Tuhan pasti berikan itu bagi kita. Dan kemudian kita percaya apa yang kita baca. Setiap kali saudara membaca firman Tuhan, setiap kali saudara mendengar firman Tuhan, minta anugerah Tuhan, beri rohnya supaya kita bisa mempercayai perkataan Tuhan. Dan kemudian kita boleh dengan sepenuh hati percaya dan terima firman Tuhan, terima kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian dengan mulut kita mengaku bahwa Dia adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan, Allah yang hidup. Dan kita sepenuhnya bergantung kepadanya. Kita perlu Dia sebagai juru selamat. Kita perlu Dia sebagai Tuhan yang menuntun langkah hidup kita, yang mengatur kehidupan kita dan memimpin kita dari sekarang ini sampai pada kekekalan, sampai kita mengalami kebangkitan tubuh yang dibaharui di dalam kekekalan. Jadi sekali lagi, selamat Paskah, selamat merayakan hari kebangkitan Yesus, selamat merayakan hari kemenangan. Yang boleh dengar firman Tuhan, yang boleh menerima dan percaya dengan hatinya, dan mengaku dengan mulutnya. Karena kita tahu betapa pentingnya hal ini. Karena itu saya mengajak saudara, mari kita meresponi kebangkitan Tuhan Yesus dengan pergi dan menyampaikan kabar baik ini bagi banyak orang. Masih banyak orang yang belum percaya. Karena apa? Karena mereka belum mendengar kabar baik ini. Kata firman Tuhan, bagaimana orang-orang ini akan percaya kalau mereka tidak mendengar? Dan bagaimana mereka akan mendengar kalau tidak ada orang yang mau diutus Tuhan supaya pergi menyampaikan kabar baik bagi mereka? Mari kita menjadi seperti hamba Tuhan, seperti Yesaya yang berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.